Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Tias Enggarin Suryo, NPM 1901020045, Mas Wisnu Ahmad Rinanto 1901020018, dan Mbak Nadila Febi Izami 2001020073 akan mempresentasikan tentang persamaan dasar akuntansi keuangan syariah dan analisis transaksi. Materi yang pertama yaitu akuntansi salam. Yang pertama, pengertian akad salam. Salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pemesanan barang, menyerahkan uangnya di muka. Yang kedua, salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Berikutnya, jenis akad salam. Salam yaitu transaksi jual beli barang di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka dan barang dikirim di kemudian hari. Yang kedua, salam paralel, yaitu melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesan atau pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya. Yang selanjutnya, dasar syariah. Sumber hukum akad salam yang pertama Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menulis dengan benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang selanjutnya hadis. Barang siapa yang melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Rukun dan ketentuan akad salam. Rukun salam ada 3, yaitu yang pertama, pelaku, terdiri atas penjual dan pembeli. Yang kedua, objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal salam. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Ketentuan syariah akad salam. Yang pertama, pelaku adalah cakap hukum dan balik. Selanjutnya, objek akad. Selanjutnya, ketentuan syariah yang terkait dengan modal salam. Yang pertama, modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya. Yang kedua, modal salam berbentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah bolehnya pembayaran dalam bentuk aset perdagangan. Beberapa ulama menganggapnya boleh. Yang selanjutnya, modal salam diserahkan ketika akad berlangsung. Tidak boleh hutang atau merupakan pelunasan piutang. Hal ini adalah untuk mencegah praktek riba melalui mekanisme salam. Ketentuan syariah barang salam. Yang pertama, barang tersebut harus dapat dibedakan atau diidentifikasi, mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas seperti kualitas, jenis ukuran, dan lain sebagainya, sehingga tidak garar. Yang kedua, barang tersebut harus dapat dikuantifikasi, ditakar, dan ditimbang. Yang ketiga, waktu penyerahan barang harus jelas, tidak harus tanggal tertentu, boleh juga dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
Selanjutnya, berakhirnya akad salam. Yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktunya yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan. Yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya. Yang terakhir, barang diterima. Di sini saya Wisnu Ahmad PM 1901020018 akan melanjutkan presentasi yaitu tentang akad istiqna. Akad istiqna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan yaitu mustaqim dan penjual atau syari sesuai fatwa disusun MUI. Di sini Sani akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, di mana ia menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain atau istiqna paralel. Di dalam PSAK 104 paragraf 8 dijelaskan barang pesanan harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu 1. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Kedua, dengan spesifikasi pesanan, bukan produk massal. Dan yang ketiga, harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Dalam istiqna paralel, penjual membuat akad istiqna kedua dengan subkontraktor untuk membantunya memenuhi kewajiban akad istiqna pertama. Begitu akad telah disepakati, maka akan mengikat pihak-pihak yang bersepakat pada dasarnya. Tidak dapat dibatalkan kecuali karena ada dua masalah. Yang pertama yaitu kedua belah pihak tidak setuju untuk menghentikannya, atau kedua, akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad sesuai dengan PSAK nomor 104 paragraf 12. Terdapat perbedaan antara salam dengan istiqna. Dalam subjek pokok kontrak, salam menggunakan muslam fihi, sedangkan istiqna menggunakan masnu. Aturan dan keterangannya yaitu dengan barang ditangguhkan dengan spesifikasi. Untuk harga, salam dibayar saat kontrak, sedangkan istiqna boleh saat kontrak, boleh diangsur, bahkan boleh di kemudian hari. Dengan aturan dan keterangan, cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan istiqna. Ada sifat kontrak. Untuk salam mengikat secara asli atau tabi'i, sedangkan istiqna mengikat secara ikutan atau tabai. Aturan dan keterangannya yaitu salam mengikat semua pihak sejak semula, sementara istiqna dianggap mengikat berdasarkan pandangan para ahli fikih demi kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan aturan syariah. Untuk kontrak paralel, ada salam paralel dan istiqna paralel. Aturan dan keterangannya yaitu baik salam paralel maupun istiqna paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah. Ada dua jenis akad istiqna. Yang pertama, istiqna biasa, yaitu dengan skema penjual dan pembeli melakukan akad istiqna, kemudian penjual menyerahkan barang kepada pembeli,
Kemudian langkah ketiga yaitu pembayaran dilakukan oleh pembeli. Sedangkan yang kedua ada istisna paralel, di mana skemanya adalah melakukan akad istisna seperti tadi, kemudian penjual memesankan dan membeli pada supplier atau produsen. Langkah yang ketiga yaitu barang diserahkan dari produsen kepada penjual. Setelah itu baru dilakukan penyerahan barang dari penjual ke pembeli. Langkah yang kelima atau yang terakhir yaitu pembeli membayarkan kepada penjual. Selanjutnya rukun dan ketentuan akad istisna. Adapun sumber hukum akad istisna yaitu Amr bin Auf berkata, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan Abu Sa'id Al-Khudri berkata, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah, Darumuqtini dan yang lain. Di sini rukun dan ketentuan akad syariah ada 3 bagian, yaitu pelaku. Pelaku ini terdiri atas pemesan dan pembeli. Untuk ketentuan syariah untuk pelaku tersendiri, yaitu pelaku harus cakap hukum dan balik. Yang kedua ada objek akad yang berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. Di sini ada kedua ketentuan, yaitu ketentuan tentang pembayaran. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, ataupun manfaat. Demikian juga dengan pembayarannya. Kemudian harga yang ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi apabila setelah akad ditandatangani pembeli mengubah spesifikasi dalam akad, maka penambahan biaya akibat perubahan menjadi tanggung jawab pembeli. Kemudian pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Yang keempat ada pembayaran tidak boleh berupa pembebasan uang. Ketentuan kedua yaitu ketentuan tentang barang. Ketentuan tentang barang ini yang pertama, barang pesanan harus jelas spesifikasinya, jenis, ukuran, mutu, dan yang lain, sehingga tidak ada lagi jahalah dan perselisihan yang dapat dihindari. Kedua, barang pesanan diserahkan kemudian. Ketiga, waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Keempat, barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual. Kelima, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan. Lalu dalam hal cacat barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan. Untuk ketentuan yang ketiga ada ijab qabul atau serah terima. Di sini ijab qabul yaitu pernyataan dan ekspektasi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi yang modern. Akad istisna dapat berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut ini, yaitu 1. Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Kemudian yang terakhir, pembatalan hukum kontrak.
Ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak dapat menuntut pembatalannya. Perlakuan akuntansi sesuai PSAK 106. Akuntansi untuk penjual. Pengakuan untuk setiap aset tergantung dari akadnya. Jika proposal, negosiasi, dan biaya serta pendapatan aset dapat diidentifikasi terpisah, akan dianggap akad terpisah. Jika tidak, maka dianggap satu akad. Yang pertama ada biaya perolehan istimna, terdiri atas biaya langsung, yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan atau tagihan produsen atau kontraktor pada entitas untuk istimna paralel. Kemudian ada biaya tidak langsung, yaitu biaya overhead termasuk biaya akad dan praakad. Yang ketiga ada biaya khusus, yaitu untuk istimna paralel. Di sini biaya khusus yaitu seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Biaya perolehan atau pengeluaran selama pembangunan atau penagihan yang diterima dari produsen atau kontraktor akan diakui sebagai aset dalam penyelesaian, sehingga jurnal penulisannya yaitu persediaan, kas, utang, dan yang lain debit. Kemudian kredit ada persediaan, kas, utang, dan yang lain. Kemudian ada beban praakad. Beban praakad dipertanggungjawabkan sebagai biaya istimna jika disepakati. Untuk penulisannya, saat biaya praakad, maka biaya praakad ditangguhkan di posisi debit, kemudian kas di posisi kredit. Ketika akad disepakati, maka beban istimna dalam posisi debit, kemudian posisi kredit dijurnalkan biaya praakad ditangguhkan. Saat akad tidak disepakati, maka pencatatannya yaitu kas di posisi debit, kemudian biaya praakad ditangguhkan di posisi kredit. Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurangan pendapatan istimna. Pengakuan pendapatan dapat diakui dengan dua metode, yaitu metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai. Di sini metode persentase penyelesaian adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan seiring dengan proses penyelesaian berdasarkan akad istimna. Pengakuan pendapatan dilakukan sejumlah bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan diakui sebagai pendapatan istimna periode bersangkutan. Ketika pendapatan diakui berdasarkan persentase akad yang telah diselesaikan, biasanya diestimasi menggunakan dasar persentase pengeluaran biaya yang dilakukan dibandingkan dengan total biaya. Lalu margin keuntungan juga diakui berdasarkan cara yang sama dengan pendapatan. Untuk perhitungan margin, yaitu persentase penyelesaian sama dengan biaya yang telah dikeluarkan dibagi total biaya untuk penyelesaian. Kemudian perhitungan pengakuan pendapatan, persentase penyelesaian dikali dengan nilai akad. Untuk pengakuan margin dihitung dengan persentase penyelesaian dikali nilai margin, di mana nilai margin adalah nilai akad dikurangi total biaya. Untuk pengakuan pendapatan di tahun-tahun berikutnya, jika proses pembangunan lebih dari 1 tahun, dapat dihitung dengan pendapatan tahun berjalan sama dengan pendapatan diakui sampai saat ini
dikurangi pendapatan yang telah diakui. Kemudian untuk pengakuan pendapatan pada akhir periode, metode persentase penyelesaian harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna. Ada metode akad selesai, di mana tidak ada pengakuan pendapatan, harga pokok, dan keuntungan sampai dengan pekerjaan telah dilakukan, sehingga pendapatan diakui pada saat periode di mana pekerjaan telah selesai dilakukan. Pada saat pengajuan, baik metode persentase penyelesaian atau akad selesai, penulisan jurnalnya yaitu debit ada piutang istisna sebesar nilai tunai, kemudian kredit ada pengakuan istisna. Pada saat penagihan, penulisan jurnalnya yaitu kas di posisi debit, kas ini sebesar uang tunai yang diterima, kemudian di kredit ada piutang usaha. Untuk pengakuan pendapatan dan margin keuntungan dapat dituliskan yaitu pertama, jurnal pengakuan margin keuntungan pembuatan barang, yaitu di posisi debit dituliskan aset istisna dalam penyelesaian yaitu sebesar margin keuntungan. Ada beban istisna yaitu sebesar biaya yang dikeluarkan. Sedangkan di posisi kredit ada pendapatan istisna yaitu sebesar pendapatan yang harus diakui di periode berjalan. Kedua, ada jurnal pengakuan pendapatan selisih antara nilai akad dan nilai tunai. Pada saat tanda tangan akad, posisi debit dituliskan piutang istisna sebesar selisih nilai tunai dan nilai akad. Kemudian di posisi kredit dituliskan pendapatan istisna tangguh. Kemudian pada saat pembayaran dan pengakuan pendapatan selisih nilai tunai dan nilai akad, penulisan jurnalnya yaitu debit dituliskan pendapatan istisna tangguh secara proporsional periode. Di posisi kredit ada pendapatan akad istisna. Kemudian di posisi debit dituliskan piutang istisna sebesar kas yang diterima. Di posisi kredit dituliskan kas. Yang selanjutnya ada akuntansi untuk pembeli. Yang pertama, pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Penulisannya yaitu pada posisi debit dituliskan aset istisna dalam penyelesaian, sedangkan di posisi kredit ada utang kepada penjual. Aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istisna tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istisna tangguh. Untuk penulisannya yaitu di posisi debit ada aset istisna dalam penyelesaian sebesar nilai tunainya, kemudian ada beban istisna dalam tangguh yaitu selisih nilai tunai dengan harga beli. Untuk posisi kredit dituliskan utang kepada penjual. Beban istisna tangguhan dapat diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna. Penulisannya yaitu beban istisna pada posisi debit, sedangkan di posisi kredit ada beban istisna tangguh. Saat pembayaran hutang,
penulisan jurnalnya, yaitu di posisi debit ada utang kepada penjual, kemudian posisi kredit dituliskan kas, karena kas dari pembeli berkurang untuk membayar kepada penjual. Keempat, jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian dikurangkan dari garansi penyelesaian. Jika kerugian ini lebih dari garansi, maka penulisannya untuk jurnal kerugian yaitu piutang jatuh tempo kepada penjual di posisi debit, sedangkan di posisi kredit dituliskan kerugian aset istisna. Ketika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo. Dituliskan piutang jatuh tempo kepada penjual di posisi debit, kemudian di posisi kredit ada aset istisna dalam penyelesaian. Jika pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. Penulisan jurnalnya yaitu debit ada aset istisna dalam penyelesaian, yaitu sebesar nilai wajar, kemudian ada kerugian. Di posisi kredit ada aset istisna dalam penyelesaian, yaitu biaya perolehan barang tersebut. Penyajian pembeli menyajikan dalam laporan keuangan dalam hal utang istisna sebesar bagian dari produsen atau kontraktor, aset istisna dalam penyelesaian besar, yaitu ada persentase penyelesaian dari nilai penjual kepada pembeli akhir, ada kapitalisasi biaya perolehan jika istisna. Yang selanjutnya yaitu pengungkapan pembelian, yaitu pengungkapan transaksi istisna dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada rincian utang istisna dan pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK nomor 101. Selanjutnya, saya Nadila Febinisami akan menjelaskan mengenai akuntansi ijarah. Menurut Sayyid Sabiq, dalam fikih sunnah, ijarah berasal dari kata al-ajru, yang berarti al-iwadu atau ganti kompensasi. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jenis akad ijarah berdasarkan objek yang disewakan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah, atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Dan yang kedua, manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Jenis akad ijarah berdasarkan PSAK 107 yaitu yang pertama, ijarah merupakan sewa-menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa'd untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik atau mukjir kepada penyewa atau mustajir pada saat tertentu. Yang kedua yaitu ijarah mutahiyah bitamlik, adalah ijarah dengan wa'd perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu. Yang ketiga yaitu jual dan ijarah adalah transaksi menjual aset kepada pihak lain dan kemudian menyewa kembali aset ijarah yang telah dijual tersebut. Dan yang keempat yaitu ijarah lanjut, yaitu menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik atau pemberi sewa.
Sumber hukum akad ijarah dibagi menjadi dua, yaitu dari Al-Quran dan dari Sunnah. Rukun ijarah dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, pelaku yang terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa atau lesor atau mukjir, dan penyewa atau pengguna jasa atau lesi atau mustajir. Yang kedua yaitu objek akad ijarah berupa manfaat aset atau makjur, dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah. Dan yang ketiga yaitu ijab qabul atau serah terima. Ketentuan syariah akad ijarah. Yang pertama yaitu pelaku harus cakap hukum dan baligh. Yang kedua, mengenai objek akad ijarah, yaitu manfaat aset atau jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Yang kedua, harus yang bersifat dibolehkan secara syariah atau tidak diharamkan. Ijarah atas objek sewa yang melanggar perintah Allah tidak sah. Yang ketiga yaitu dapat dialihkan secara syariah. Yang keempat, harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa. Yang kelima yaitu jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan. Sewa dan upah harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu harus jelas besarannya dan diketahui oleh para pihak yang berakad. Lalu boleh dibayarkan dalam bentuk jasa atau manfaat lain dari jenis yang serupa dengan objek akad. Dan bersifat fleksibel, dalam arti dapat berbeda untuk ukuran waktu, tempat, dan jarak, serta lainnya yang berbeda. Ketentuan syariah untuk ijarah muntahiyah bit tamlik yaitu pihak yang melakukan ijarah muntahiyah bit tamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Lalu janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'd, yang hukumnya tidak mengikat. Lalu yang terakhir mengenai ketentuan syariah akad ijarah yaitu ijab qabul. Ijab qabul merupakan pertanyaan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad ijarah yaitu yang pertama, periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan. Yang kedua yaitu periode akad belum selesai, tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah. Yang ketiga yaitu terjadi kerusakan aset. Yang keempat, penyewa tidak dapat membayar sewa. Dan yang terakhir yaitu salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perlakuan akuntansi untuk pemberi sewa atau mukjir menurut PSAK 107 Revisi 2016. Jurnal yang pertama yaitu jurnal terkait pembelian aset ijarah. Untuk objek ijarah, baik aset berwujud maupun tak berwujud, diakui saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Aset tersebut harus memenuhi syarat, kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Pada contoh, terdapat pemberi sewa yang membeli mobil yang disewakan sebesar 150.000 dari PT Berkah. Mobil tersebut memiliki manfaat selama 5 tahun. Jurnal yang dibuat pada saat pembelian aset dari PT Berkah adalah aset ijarah pada sisi debit senilai Rp150.000 dan kas atau utang pada sisi kredit senilai Rp150.000. Lalu selanjutnya ada jurnal terkait penerimaan pendapatan sewa. Setiap penerimaan pendapatan sewa pada awal bulan. Jadi pada contoh terdapat pemberi sewa dan penyewa yang menandatangani akad ijarah atas mobil selama 3 tahun. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar Rp7.500.
Jurnal yang dibuat saat penerimaan pendapatan sewa adalah kas pada sisi debit senilai Rp7.500 dan pendapatan sewa pada sisi kredit senilai Rp7.500. Biaya perbaikan objek ijaroh adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Jadi terdapat 3 perlakuan terhadap biaya perbaikan. Yang pertama yaitu perbaikan dilakukan oleh pemberi sewa. Yang kedua, perbaikan dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemberi sewa. Dan yang ketiga, perbaikan dalam ijaroh muntahiyah bitamlik melalui penjualan secara bertahap. Yang pertama, saya akan menjelaskan jurnal terkait biaya perbaikan yang dilakukan oleh pemberi sewa. Perbaikan dilakukan oleh pemberi sewa dan dicatat pada saat terjadinya. Pada contoh, terdapat perbaikan dengan biaya sebesar Rp2.500 oleh pemberi sewa. Jurnal yang dibuat adalah beban perawatan aset ijaroh pada sisi debit senilai Rp2.500 dan kas pada sisi kredit senilai Rp2.500. Lalu yang kedua ada jurnal terkait biaya perbaikan yang dilakukan oleh penyewa. Perbaikan dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemberi sewa sehingga diakui sebagai beban pemberi sewa pada saat terjadinya. Pada contoh terdapat perawatan dengan biaya Rp2.500 oleh penyewa atas persetujuan pemberi sewa. Jurnal yang dibuat adalah beban perbaikan pada sisi debit senilai Rp2.500 dan utang kepada penyewa pada sisi kredit senilai Rp2.500. Lalu selanjutnya yaitu jurnal terkait biaya perbaikan dalam akad ijaroh muntahiyah bitamlik. Dalam ijaroh muntahiyah bitamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijaroh ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijaroh. Pada contoh, terdapat perawatan atas aset sewa dengan akad ijaroh muntahiyah bitamlik, di mana dari 10 aset sewa terdapat 2 aset yang sudah dijual bertahap oleh pemilik. Masing-masing biaya perbaikannya adalah Rp10.000 per unit. Jurnal yang dibuat adalah beban perbaikan pada sisi debit senilai Rp80.000 dan kas atau utang atau perlengkapan senilai Rp80.000 pada sisi kredit. Jurnal yang keempat yaitu jurnal terkait penyusutan. Pada akhir periode dilakukan alokasi untuk beban penyusutan. Beban penyusutan dapat dibebankan sesuai masa sewa atau masa manfaat aset. Jika aset ijaroh tersebut dapat disusutkan atau diamortisasi, maka penyusutan atau amortisasinya diperlakukan sama untuk aset sejenis selama umur manfaatnya atau umur ekonomisnya. Jika aset ijaroh untuk akad menggunakan jenis ijaroh muntahiyah bitamlik, maka masa manfaat yang digunakan untuk menghitung penyusutan adalah periode akad ijaroh muntahiyah bitamlik. Pada contoh terdapat pembebanan masa sewa dilakukan menggunakan masa manfaat aset yaitu 5 tahun dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Jurnal untuk mencatat beban penyusutannya yaitu beban penyusutan pada sisi debit senilai Rp30.000 dan akumulasi penyusutan pada sisi kredit senilai Rp30.000. Lalu selanjutnya menjelaskan mengenai perpindahan kepemilikan objek ijaroh yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama hibah, yang kedua penjualan sebelum berakhirnya akad, yang ketiga penjualan setelah selesai masa akad, dan yang terakhir penjualan objek ijaroh secara bertahap. Berikut adalah jurnal terkait hibah di akhir akad. Jumlah tercatat objek ijaroh diakui sebagai beban. Pada contoh, terdapat aset ijaroh dengan perolehan Rp150.000 dan akumulasi penyusutan senilai Rp120.000. Pada akhir masa sewa, dilakukan hibah atas aset sewa. Jurnal untuk transaksi ini adalah beban ijaroh pada sisi debit senilai Rp30.000,
akumulasi penyusutan pada sisi debit senilai Rp120.000 dan aset ijaroh pada sisi kredit senilai Rp150.000. Lalu selanjutnya terdapat jurnal terkait penjualan sebelum berakhirnya akad. Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijaroh diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Pada contoh, terdapat aset ijaroh dengan perolehan Rp150.000 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp90.000. Sebelum akhir masa sewa dijual dengan harga Rp70.000. Masa sewa masih 1 tahun yang akan datang. Keuntungan diakui sebesar harga jual dikurangi nilai tercatat. Jurnalnya yaitu kas pada sisi debit senilai Rp70.000, akumulasi penyusutan pada sisi debit senilai Rp90.000, keuntungan pada sisi kredit senilai Rp10.000 dan aset ijaroh pada sisi kredit senilai Rp150.000. Lalu selanjutnya terdapat jurnal terkait penjualan setelah berakhirnya akad. Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijaroh diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Pada contoh terdapat aset ijaroh dengan perolehan Rp150.000 dan akumulasi penyusutan senilai Rp120.000. Pada akhir masa sewa dijual dengan harga Rp40.000. Jurnal untuk transaksi tersebut yaitu kas pada sisi debit senilai Rp40.000, akumulasi penyusutan pada sisi debit senilai Rp120.000, keuntungan pada sisi kredit senilai Rp10.000 dan aset ijaroh pada sisi kredit senilai Rp150.000. Selanjutnya terdapat jurnal terkait penjualan bertahap. Penjualan dilakukan atas sebagian aset dan disewa. Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijaroh yang tidak dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Pada contoh terdapat aset ijaroh berupa 10 unit mobil dengan harga perolehan Rp150.000 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp120.000 untuk setiap mobil. 3 mobil diantaranya dijual dengan harga Rp40.000 per mobil. Jurnal atas transaksi penjualan 3 mobil adalah yang pertama, kas pada sisi debit Rp120.000, lalu akumulasi penyusutan pada sisi debit senilai Rp360.000, keuntungan pada sisi kredit senilai Rp30.000, dan aset ijaroh pada sisi kredit senilai Rp450.000. Selanjutnya yaitu jurnal terkait aset ijaroh yang tidak terjual. Bagian objek ijaroh yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Jurnal untuk transaksi atas 7 mobil yang tidak terjual adalah aset lancar atau aset tidak lancar pada sisi debit senilai Rp210.000, akumulasi penyusutan pada sisi debit senilai Rp840.000, dan aset ijaroh pada sisi kredit senilai Rp1.050.000. Lalu selanjutnya terdapat jurnal terkait pengembalian aset ijaroh saat kontrak berakhir. Pada saat akhir kontrak, aset ijaroh dikembalikan kepada pemberi sewa, sehingga dibuatkan jurnal reklasifikasi. Jurnal yang dibuat adalah aset non-kas pada sisi debit senilai Rp150.000, aset ijaroh pada sisi kredit senilai Rp150.000. Pendapatan ijaroh disajikan sebesar nilai neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Penyajian pada akhir tahun pertama untuk aset ijaroh pada laporan posisi keuangan yaitu aset ijaroh senilai Rp150.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan senilai Rp30.000. Aset ijaroh neto yaitu sebesar Rp120.000. Penyajian pendapatan sewa pada akhir tahun pertama dalam laporan laba rugi komprehensif yaitu pendapatan sewa senilai Rp90.000 dikurangi dengan beban penyusutan senilai Rp30.000 dikurangi beban perawatan senilai Rp5.000 dihasilkan pendapatan sewa neto sebesar Rp55.000. Penyajian pada akhir kontrak di laporan keuangan aset tetap
senilai Rp150.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan senilai Rp90.000 dihasilkan nilai aset tetap neto senilai Rp60.000. Pemberi sewa mengungkapkan beberapa poin dalam laporan keuangan terkait transaksi ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas pada penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada keberadaan uang pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan jika ada uang pengalihan kepemilikan, pembatasan-pembatasan misalnya ijaroh lanjut, dan agunan yang digunakan jika ada, nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap aset ijaroh, dan keberadaan transaksi jual dan ijaroh jika ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perlakuan akuntansi untuk penyewa atau mustakjir menurut PSAK 107 Revisi 2016. Yang pertama yaitu jurnal terkait beban sewa. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Pada contoh terdapat pemberi sewa dan penyewa yang menandatangani akad ijaroh atas mobil selama 3 tahun. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar Rp7.500. Jurnal yang dibuat saat pembayaran sewa yang dilakukan setiap bulan adalah beban sewa pada sisi debit senilai Rp7.500 dan kas pada sisi kredit senilai Rp7.500. Selanjutnya, terdapat jurnal terkait biaya pemeliharaan yang ditanggung oleh penyewa. Biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa yang diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sedangkan dalam ijarah muntahiyah bitamlik, melalui penjualan objek ijarah secara bertahap, biaya pemeliharaan objek ijarah yang menjadi beban penyewa akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah. Pada contoh, terdapat penyewa yang menanggung biaya pemeliharaan sebesar Rp5.000. Jurnal yang dibuat yaitu beban pemeliharaan pada sisi debit senilai Rp5.000 dan kas atau utang atau perlengkapan senilai Rp5.000. Selanjutnya terdapat jurnal terkait biaya pemeliharaan yang dibayarkan oleh penyewa dan ditanggung oleh pemberi sewa. Jika pemberi sewa yang menanggung biaya pemeliharaan dan dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa, maka akan ditagihkan kepada pemberi sewa. Pada contoh terdapat penyewa yang membayarkan terlebih dahulu biaya perawatan berupa tune-up sebesar Rp5.000, kemudian ditagihkan kepada pemberi sewa. Jurnal yang dibuat adalah piutang kepada pemberi sewa pada sisi debit senilai Rp5.000 dan kas pada sisi kredit senilai Rp5.000. Dalam akad ijarah muntahiyah bitamlik, perpindahan kepemilikan dapat dilakukan dengan cara yang pertama hibah, yang kedua penjualan sebelum berakhirnya akad, yang ketiga penjualan setelah selesai masa akad, dan yang terakhir penjualan objek ijarah secara bertahap. Selanjutnya terdapat jurnal terkait hibah di akhir akad. Penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima. Pada contoh terdapat aset yang disewa yang dihibahkan kepada penyewa dengan nilai wajar Rp20.000. Jurnal yang dibuat adalah aset non-kas pada sisi debit senilai Rp20.000 dan keuntungan pada sisi kredit senilai Rp20.000. Selanjutnya adalah jurnal terkait pembelian sebelum berakhirnya akad. Penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang dibayarkan. Pada contoh, terdapat aset sewa yang dibeli oleh penyewa dengan nilai yang disepakati yaitu Rp40.000. Jurnal yang dibuat yaitu aset non-kas pada sisi debit senilai Rp40.000 dan kas pada sisi kredit senilai Rp40.000. Pada pembelian setelah selesai masa akad, penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati. Perlakuan jurnal atas transaksi ini sama dengan pembelian sebelum berakhirnya akad. Selanjutnya yaitu jurnal terkait pembelian bertahap.
Penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan objek ijaroh yang diterima. Pembelian juga bisa dilakukan secara tunai atau pembayaran bertahap. Pada contoh, terdapat penyewa yang membeli aset ijaroh sebanyak 3 unit mobil dari 10 unit mobil yang disewa dengan harga Rp40.000 per mobil. Pembayaran dilakukan secara tunai. Jurnal atas transaksi penjualan 3 unit mobil tersebut adalah aset non-kas pada sisi debit senilai Rp120.000, kas pada sisi kredit senilai Rp120.000. Jika suatu entitas atau penyewa menyewakan kembali aset ijaroh lebih lanjut pada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa, maka ia harus menerapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK 107. Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas pada penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada total pembayaran, keberadaan wadah pemilik untuk pengalihan kepemilikan, dan mekanisme yang digunakan jika ada wadah pemilik untuk pengalihan kepemilikan. Pembatasan, misalnya ijaroh lanjut, dan akunan yang digunakan jika ada. Keberadaan transaksi jual dan ijaroh, dan keuntungan atau kerugian yang diakui jika ada transaksi jual dan ijaroh. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.